Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erin Kurniawati. Saya dari tingkat 1A, Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, wilayah Cirebon. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap semua sehat walafiat walaupun di rumah aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai peran rekam medis dan informasi kesehatan di bidang kesehatan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja ke materinya. Let's go! Sebelumnya, teman-teman semua udah tahu belum sih apa itu rekam medis? Apa di sini udah ada yang tahu apa itu rekam medis dan informasi kesehatan atau yang biasa kita sebut RMIK? Jadi, rekam medis dan informasi kesehatan menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang sudah diterima oleh pasien. Jadi itu merupakan pengertian dari rekam medis dan informasi kesehatan. Lalu, bagaimana peran rekam medis dan informasi kesehatan dalam dunia kesehatan? Lalu, mungkin teman-teman bertanya, apa sih peranannya? Jadi dalam dunia rekam medis dan informasi kesehatan itu kita mengenal istilah yang namanya Alfred. Alfred itu merupakan singkatan dalam dunia rekam medis dan informasi kesehatan. Dengan A yaitu administration. Jadi rekam medis itu dapat digunakan sebagai administrasi bagi staf medis dan dokter-dokter. Lalu ada L berarti legal, yang artinya rekam medis ini dapat dijadikan bukti hukum di suatu pengadilan atau suatu permasalahan. Ada F, yaitu finance. Jadi rekam medis itu dapat digunakan untuk bukti dasar untuk pembayaran yang sah. Selanjutnya ada R, for research, atau rekam medis dapat digunakan untuk penelitian. Selanjutnya ada E, atau education. Rekam medis dapat digunakan untuk edukasi. Seperti saya seorang mahasiswa dan saya memerlukan rekam medis untuk melakukan edukasi. Dan yang terakhir ada D, yaitu documentary. Artinya rekam medis dijadikan dokumentasi bagi suatu instansi kesehatan ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Selain berkas atau dokumen rekam medis dan informasi kesehatan yang penting dalam dunia kesehatan, kita sebagai perekam medis dan informasi kesehatan juga memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia kesehatan. Kita memiliki 7 peranan di dalam dunia kesehatan. Yang pertama itu ada manajer MIK atau Health Information Manager. Jadi, orang yang berperan sebagai manajer MIK ini bertanggung jawab memberi arahan mengenai fungsi MIK itu sendiri. Yang kedua, itu ada spesialis data klinis yang melakukan manajemen data. Yang ketiga, yaitu koordinator informasi pasien. Jadi, orang yang menjadi koordinator informasi pasien ini membantu pasien dalam menangani informasi kesehatannya, menangani dan membantu pasien untuk memahami apa saja pelayanan yang ada di instansi kesehatan ini, seperti itu. Yang keempat, ada manajemen kualitas data. Ia bertanggung jawab untuk perbaikan mutu data, untuk data klinis dan lainnya. Yang kelima, ada manajer keamanan data, yaitu mengatur sekuritas data di dalam rekam medis elektronik supaya tidak dihack dan lainnya. Yang keenam, ada administrator sumber daya data, yaitu menangani sumber data informasi pasien. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, adalah riset dan spesialis penunjang keputusan. Jadi, orang yang menduduki peranan ini membantu pimpinan kesehatan untuk menganalisis dan mempermudah untuk mengambil keputusan tentang tindakan selanjutnya untuk rumah sakit atau pelayanan kesehatan.
Nah, teman-teman, jadi itu merupakan peranan penting rekam medis dalam dunia kesehatan. Peranannya sangat penting, bukan? Karena rekam medis adalah jantung dunia kesehatan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Apabila ada bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.